Halo. Halo, Gimana nih outfit aku kali ini? Udah kayak anak alam belum? keren banget outfitnya nih. Outfit kayak di alam, tempat kayak di alam, apalagi kalau bukan di Talks of Serasa. Sensasi Sensasi rahasia rahasia alam, alam, petualangan petualangan ekstrim, ekstrim, dan dan keberanian keberanian di di alam alam terbuka. terbuka. Bareng aku Erviana. Dan aku Ilham, Kali ini kita bakal kedatangan tamu yang spesial banget. siapa tuh? Jadi mereka ini sama-sama panjat tebing dan juga mendaki gunung. Oh iya, fun fact-nya juga katanya mereka ini udah sangat ahli dalam bidangnya ya, Mbak. Mbak Ervi ya? Iya. Oh, oke. Mending kita langsung panggil aja nih narasumber kita. Kita panggilkan Rida dan dan Rangga. Ronggo. Halo Mas Ronggo, Mas Halo. Rido. Oke, Silakan silakan duduk. duduk. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Ini enaknya manggilnya siapa nih? Mas, Kak, atau nama aja? Mas boleh sih. Oh, berarti kita manggil Mas aja ya. Ya, ada apa-apa. Oke. Mas Ronggo, Mas Rido, ini kita dengar-dengar katanya kalian berdua emang udah ahli dalam bidang olahraga alam bebas nih. Kalau boleh tahu nih, dalam segi apa Mas Rido sama Mas Ronggo itu suka dalam bidang apa? Kalau dari saya tuh lebih sukanya ke pendakian gunung dan Pendakian gunung ya? iya, pendakian. Kalau Mas Ronggo sendiri, Kalau saya sendiri sih lebih suka, sebenarnya suka sih, tapi saya keahliannya ada di panjat tebing sama olahraga arus deras. olahraga arus deras dan panjat tebing. Oke. Kita beralih dulu ke pendakian gunung nih. Pendakian gunung untuk Mas Ronggo, untuk Mas Rido sendiri. Sorry, Mas Rido sendiri itu dimulai dari kapan suka dalam bidang pendakian gunung? Kalau dari saya pertama mendaki itu awal-awal masuk SMK dulu. Masuk SMK. Iya, Terus berlanjut sampai sekarang. iya sampai sekarang dan sekarang juga ditemani sama Mas Ronggo. Oh, ditemani sama Mas Ronggo. Kalau dari Mas Rangga sendiri, mulai kapan suka mendaki gunung? Kalau pengalaman saya dalam pendakian gunung, awal mula tuh dari SMP, Mbak. Dari SMP kelas 3 ya mau naik SMA lah. Itu saya baru melakukan pendakian di mana saya baru pemula. Di situ pertama kali saya pendakian itu di Gunung Adong, tepatnya di Kabupaten Magelang. Oh, di Magelang. Kabupaten Magelang. Kalau Mas Rido sendiri, Kalau dari saya pertama kali mendaki yang deket-deket aja. Yang deket-deket Iya, aja. Itu di Gunung Ungaran pertama oh, kali. Gunung Ungaran. Berarti orang Semarang. Ya, orang Semarang. Orang saya. Semarang asli. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal pendakian gunung nih, untuk alat-alat sama perlengkapan yang dibutuhkan itu apa aja sih? Sebenarnya tuh alat tuh nomor sekian. Oh, nomor sekian iya, alat. yang pertama tuh yang harus disiapkan itu mental, fisik. Oh, mental dan fisik. Iya. Terus alat baru nomor 3. Alat itu menyesuaikan Iya, berarti ya? menyesuaikan. Oh, oke. Alasannya ke gunung tuh apa sih Mas? Kan soalnya kan ke gunung tuh capek ya. Udah capek, panas kepanasan, hujan kehujanan. Terus alasan kalian balik lagi ke gunung tuh apa sih? Kalau saya sih dari awal emang waktu pertama kali itu tuh emang rasa capek, kenapa juga di gunung ya nggak begitu cari-cari juga sih, karena waktu awal itu saya kena kabut, kena hujan, dan saya emang merasa nyesel sebenarnya waktu pendakian, merasa nyesel karena capek. Tapi kenapa saya bisa kembali lagi ke gunung, karena yang pertama saya orangnya suka tantangan yang cukup ekstrim lah, daripada mungkin orang awam atau orang biasa anggapnya ekstrim ya. Suka menantang maut. Alhamdulillah bayar dulu seperti apa. Iya. Itu awal saya suka tantangan, dan waktu awal pendakian pun itu kegiatan itu kurang berjalan mulus, karena waktu itu saya benar-benar nol, nggak tahu apa-apa tentang gunung, nggak tahu tentang cara-cara mendaki gunung dan lain sebagainya. Saya di situ sedikit cerita aja, saya sama kelompok tuh pede aja pertamanya, pede aja. Yang penting pede aja dulu. Dulu aja. Saya naik gunung waktu itu sampai atas tuh, itu nggak sampai puncak sebenarnya, sampai pos bayangan, dan itu waktu itu hujan lebat dan tim kita memutuskan untuk nggak lanjut, dan ternyata ketika hujan
tim kita nggak ada yang bisa bangun tenda. Waduh. Karena dari itu sampai sekarang saya tertarik karena sebuah tantangan. Karena sebuah tantangan. Jadi merasa tertantang gitu ya jiwa laki-lakinya ya. Oke. Kalau dari Mas Rido Mas Rido sendiri, kenapa bisa suka? Iya. Kenapa bisa kembali lagi ke gunung? Ya kalau dari saya yang pertama seperti kayak Mas Ronggo, Oh, saya sama. juga suka tantangan. Suka tantangan Iya. ya. Terus kalau di gunung itu bisa kenal lebih banyak orang Iya. dan juga pemandangannya bagus Oh, dan mungkin muncul rasa solidaritas yang cukup tinggi kalau di gunung. oh Iya. itu berarti kalau misalnya kita di gunung itu kepribadian langsung muncul ya? Iya, bisa ngerti karakter bisa seseorang kalau mengerti naik karakter gunung. seseorang. Iya. Oh, berarti kan kalau di kota tuh berarti banyak yang fake gitu ya. Oh iya, betul. Banyak yang fake ya. Kalau di gunung langsung kelihatan semua sifat Iya, aslinya. benar. Soalnya kan capek juga Iya. gitu. Ini kedorong karena capek. Iya iya sih, jadi ketahuan semuanya. Jadi buat penonton nih yang pengen tahu sifat asli temennya langsung aja ke gunung aja. Langsung aja naik gunung. Oke, Mas Rido, Mas Ronggo ini kelihatan dari raut wajahnya kayaknya emang udah sering nih dalam melakukan pendakian gunung. Boleh tahu nggak sih berapa total puncak yang udah pernah kalian berdua gapai? Mungkin nggak perlu disebutkan total, tapi wilayah mana aja yang udah pernah kalian daki? Mungkin Mas Rido dulu aja. Jawa Tengah udah? Untuk Jawa Tengah, alhamdulillah saya udah pernah semua. Oke, ya kalau- ini keren banget ini Keren Ferdi. banget Jawa ya. Tengah, kalau Jawa Timur, Kalau Jawa Timur kebetulan Lawu, itu Gunung Lawu ada. ya 1 kali ke Lawu. Oh. Dan Jawa Barat juga 2 kali. Kalau Mas Rido, Mas Ronggo, Kalau saya sendiri sih walaupun suka Ya. tapi bukan terlalu berkecimpung di gunung. oh, Saya cuma di wilayah Jawa Tengah. wilayah Jawa Ya. Tengah. Ini kalau Mas Rido nih, kalau boleh tahu, di luar Jawa udah pernah? Eh, Kebetulan belum pernah ke Oh, luar belum Jawa. pernah, ya. Belum ada dananya. Ya, Belum. Untuk sekarang ada nggak Mas gunung yang pengen didaki? Ada sih, kalau dari saya pengen ke Rinjani. Rinjani. Iya. Rinjani. Rinjani itu Rinjani itu di di mana mana? ya? Nah, itu gunungnya di Kepulauan Lombok. Kepulauan Lombok, Iya. Itu saya pengen banget ke sana. pengen banget. Iya. Oke. Kalau Mas Ronggo, Kalau saya sendiri sih cukup simpel sih, cukup dekat sih. Saya pengen ke Merapi. oh Merapi. Karena semenjak saya suka naik gunung hingga sekarang tuh belum kesampaian karena masih siaga, Masih siaga. belum bisa didaki. Oke. Tadi kita udah ngomongin beberapa total gunung, beberapa wilayah yang udah pernah kalian daki. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih salah satu gunung yang paling berkesan Iya. Yang untuk apa ya yang kena di hati gitu yang Iya. nggak pernah dilupain selama pengalaman mendaki gunung. Kita mulai dulu dari Mas Rido nih, ada nggak sih? Oh, kalau dari saya itu ada itu. Terutama itu Gunung Ungaran. Gunung Ungaran, itu first time berarti. Itu sebenarnya pendakian ke berapa kali lupa saya. Oh, udah sering berarti Iya. ke Ungaran. Itu niatnya itu kita cari jalur. Sebenarnya saya ke Ungaran yang paling berkesan tuh sama Mas Rogo sama Mas Ilham dulu. Alah bareng bertiga berarti ini. Iya, dulu Oh, Mas Ronggo, waktu cari jalur itu kita tersesat kita bertiga. Iya. Kesasar Iya. di Gunung Ungaran. Iya. Bukannya Gunung Ungaran itu gampang ya, Mas Rido? Iya, sebenarnya itu gampang, tapi kita coba sengaja cari jalan yang belum pernah dilewati sama orang. Belum pernah Iya. dilewatin. Itu kita berangkat dari Gedung Songo Gedung Songo. dan terus sebenarnya kita mau survei jalur untuk kegiatan dan kita malah kesasar. Kita terlalu naik ke atas dan kita tidak menemukan jalur. Terus akhirnya balik lagi gak Mas? Enggak, kita tetap lanjut. Ya, tetap lanjut. Tetap Terus lanjut. sampai kita tuh ketemu lembah dan karena lembahnya itu udah kelihatan puncak yang biasa didaki orang-orang, kita coba naik sampai kita merayap di tebing. Merayap. Iya, merayap di tebing bertiga.
Itu pas- kan bawa carrier ya, terus merayap di tebing itu apa gitu? Itu kebetulan kita kan sebagai tim lapang tuh dulu, jadi kita nggak bawa carrier, cuma bawa tas kecil. Dan saat tebingnya nggak bisa dilewati, kita akhirnya putuskan untuk turun lagi dan mencari jalur. Jadi Dan Itu pas ketika di tebing itu emang nggak takut, emang nggak bahaya kah? ya sebenarnya takut-takut, tapi mau gimana lagi? Oh berarti itu benar-benar tanpa pengaman, emang benar-benar manjat langsung? Iya betul, nama pengaman. Oh, Terus kita memutuskan turun dan nyari jalur lagi. Dan apesnya saya waktu nyari jalur lagi, itu kan keadaan hujan Keadaan lebat. hujan? Iya, keadaan hujan lebat. Dan saya kepleset. kepleset. Iya, itu kan saya bawa golok Buat golok. buat cari jalur. Ya. Nah, itu saya kepleset dan tangan saya tuh kena golok ini Kena di bagian golok? jari. Di bagian jari. Iya, bagian ini jari kelingking sama ini. Itu kok bisa kena golok? Kenapa itu? Ya itu karena saya fokus ke cari jalur dan saya agak lihat medan, lalu bagian kaki kiri saya kepleset dan goloknya tertancap ke tanah dan tangan saya langsung ke iris. Oh berarti merosot ya? Iya. Berarti buat goloknya buat tumbuhan langsung Iya. tangannya merosot. Iya, betul. Itu besar apa enggak luka robeknya? Itu sempat kena jahitan 13. 13 jahitan di bagian jari. Iya. Ngeri. Ngeri banget itu Mbak Ervi. Terus itu pertolongan itu kita ngomongin ini lagi nih. Kan dalam pendakian gunung tadi kan udah dijelaskan apa aja yang perlu diperlukan. Itu salah satu contoh bentuk nyatanya ketika ada sebuah kecelakaan. Itu pertolongan pertama yang dilakukan kelompok ketika Mas Rido itu kecelakaan itu apa? Itu inisiatif dari kelompok yang ikut sama saya itu langsung nyiapin apa tuh namanya P3K buat berhentiin darah. Oh buat Agar- berhentiin iya, darah. biar gak keluar terus. Oh berarti langsung di ini Iya, langsung perban. diperban ya. Langsung betul. diperban. Oh berarti mendapat jahitannya Ketika sudah bertemu dengan tim rescue. pemukiman ya. Pemukiman. Iya. Oh, itu sangat menarik Mbak Ervi. Wah sampai berdarah-darah lah istilahnya ya. Iya. Itu berarti paling berkesan menurut Iya, Mas itu Rido. menurut saya paling berkesan. Berarti Gunung Ungaran first time sekaligus Iya. yang membuat Mas Rido sangat berkesan kepada gunungnya. Gunung Ungaran itu udah seperti rumah kedua saya. Rumah kedua Iya. Mas Rido sendiri. Oke, Iya. kalau dari Mas Ronggo, gunung yang paling berkesan ada enggak? Kalau dari saya ya, Iya, walaupun pertama kali saya naik gunung itu di Gunung Andong, ya. tetapi menurut saya bukan itu yang paling berkesan. Apa itu? Menurut saya yang paling berkesan tetap sama kayak Mas Ridho. Gunung Ungaran juga. Oh, alasannya sama apa beda? Ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Peristiwa apa yang berkesan itu sih. Paling Karena, berkesan. kita ya bertiga ya itu ya waktu itu emang sebenarnya emang jiwa petualangan itu sangat diuji sih seperti itu. Sangat diuji. Sama satu hal sih yang perlu garis bawahi ketika kita berkegiatan itu bolehlah kita sekali-kali bercanda. Bercanda. Tapi, jangan sampai bercanda itu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Oh, berarti bisa dibilang ini faktor kecelakaan karena itu. Ya bercanda juga. Karena kita awal-awal tuh pertamanya kayaknya wah daripada survei seperti ini lebih enak puncak. Keturunan puncak Jelek tapi banget. kesasar ya. Oke. Kedua juga waktu itu enak malah di rescue. Rescue bener. Di rescue beneran. Pulang lebih awal. Kaget besok pulang malah sekarang pulang. Oh. Pun memang apa ya penting lah ilmu ketika berkegiatan di alam bebas ya terutama di gunung, ilmu navigasi darat yang dimana kita sebelumnya nyasar bisa ketemu jauh lagi, yang kedua tentang PPGD pertolongan pertama gawat darurat itu kita diuji juga ilmunya karena ketika kita nyasar kita tetap butuh alat-alat yang memadai lah, Iya. misalnya P3K, alat-alat
ataupun outfit itu perlu. Terus yang ketiga juga tentang survival lah itulah. Survival. Karena kan gunung kan juga alam bebas ya, Ya, berarti alam bebas banyak. ya. Jadi kita Jangan diremehkan gitu ya. remehkan sekecil pun sekecil atom pun jangan diremehkan. Kemarin tahun kapan? Kemarin juga ada pendakian nyasar di Gunung Andong. Padahal kalau dilihat dari ketinggiannya juga nggak yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Tinggi banget, nggak tinggi banget. Jadi kita walaupun di alam bebas nol, walaupun nol nggak apa-apa, tapi harus ada dampingan lah Iya. dari orang yang berpengalaman. Jangan sampai kayak tadi nggak ada yang bisa berdiriin tenda. Itu tadi terus gimana mas meneduhnya? Kayak nggak bisa. Pertama kan nggak bener-bener nggak bisa. Iya. Temenku pertamanya awalnya ngomong bisa mendirikan tenda, tenda pramuka yang Kayak anak kecil gitu ya. cuma itu ternyata itu ya bisa ya. Makanya itu yang seperti dikatakan Mas Rido, di gunung banyak orang. Jadi kita jangan malu bertanya, malu apapun. Gambarnya kita malu bertanya saat sejalan. Betul. Nah, seperti itu. Itu waktu itu kita di jalur memang benar-benar sepi. Tapi suatu ketika itu ada pendaki lewat, walaupun hujan deras itu. Pendaki lewat. Kita bukan kita malu-malu sih pertamanya, malu-malu teman-teman. Malu-malu kucing ya. Iya, tapi tetap orang heran ada teman orang lewat heran ini kok hujan-hujan bawa tenda tapi nggak dibangun. Tapi saya cuma ke depan aja. Depan aja. Depan. Tanyain sama Iya. Mas, kenapa Mas? Kita ya malu-malu kucing lah. Oh, nggak bisa bangun. Itu ekspresi masnya gimana? Nanya itu. Iya, tambah bahaya juga gak sih kalau turun? Iya. Udah capek ya, nggak jujur aja nggak bisa bangun tenda Mas. Terus Dibantuin kan kita buat dua tenda, satu tenda dibantuin. Oh kita udah ngerti, baru kita bangun sendiri. Oke. terus kan tadi yang berkesan udah ada. Nah, ada pengalaman horornya nggak? Kan kebanyakan nih itu nggak sih? Kalau di gunung tuh banyak cerita horor gitu. Oh Nah ini iya. dari masnya sendiri ada pengalamannya nggak? Iya, pengalaman horor. Horor sih. Iya. Kalau horor saya sendiri cuma ngerasa dikit aja ya. Ngerasa dikit. Karena hawa-hawa entah hawa-hawa capek apa gimana. Itu cuma Oh, berarti karena ke bawah suasana capek itu ya? bisa. Oh. Karena kita tuh bukan pernah sih, selalu nge-camp tuh kalau di Ungaran tuh ada namanya camp tuh Jeko. Camp Jeko Jeko. itu Jeko. gimana emang tempatnya kok bisa sampai Di seseram Camp itu? Jeko sendiri tuh sebenarnya untuk kita menuju ke sana tuh harus Turun ke melewati jurang. ke lembah lah. Ya. Turun ke lembah. Ya, itu- Lembah itu gimana? Jadi itu lembah tuh ada dua Punggungan, hubungan. Dua punggungan. dua bukit. Nah, Dua bukit. dan di bawahnya itu ada yang namanya tuh kayak lembah gitu. Oh, Jadi- berarti di Jadi jurang ini itu ya? Ya, dua di bukit nih kayak gini tengah-tengah nih. jurang. Terus di tengah Iya. gini nyakung gitu. Iya. Oh. Karena biasanya kan kalau gitu kan di namanya itu di lembah itu kan di bawah itu kan nanti kan ada aliran air Oh, kan. ada aliran air. Di situ tuh biasanya kita tempat camp tuh ada aliran air. Nah, alhamdulillah mesti kalau misalnya di dua lembah kan mesti cahaya matahari itu Iya, Iya minim. sih. kayak misalnya pagi jam 7 pun di situ kayak udah sore jam 2, jam 3 kayak gitu. Nah, jadi kalau ketika malam kita camp di sana tuh vibe-nya tuh tahu kayak film horor. Aduh. Kayak kejar-kejar pocong. Iya. Suasananya juga lembab Mencekam di situ gitu ya. ya. Lembab, mencekam, gelap. Kalau di tengah lembah itu. Apalagi ada suara air lewat. Oh. Jadi tambah mencekamnya Itu suasana itu. pikiran tuh harus positif berarti. Oh, Mas. itu- Kalau negatif dikit kayaknya udah Harus positif udah itu. berpikir kemana-mana. Itu kita malah kadang godain setannya. Aduh. Malah nyari setan gitu. Wah, Ya, malah di situ kita tuh banyak happy-happynya Iya. karena bercandanya walaupun bercanda yang mengundang lah. Ya, bisa dibilang orang mengundang kayak bercanda setan tapi tetap Iya. dibawa happy. di bawah Nah, di happy. situ di mana tempat itu dibawa positif pasti yang positif bakal datang. Oke. Negatif datang. Tapi kita negatif yang kotor-kotor pasti Ikut datang. Entah horor kejadian horor atau apapun yang nggak diinginkan bakal terjadi lah. Oke. Ini sangat menarik ini ceritanya dari narasumber kita Mbak Ervi. Nah,
aku orang awam ya, nggak pernah ngedaki gunung juga, nggak tahu tentang gunung. Itu tuh kalau BAB itu di mana ya? Soalnya di gunung tuh nggak ada toilet gak sih? Kalau Nggak ada toilet kan ya? BAB biasanya kita gali lubang tutup lubang. Di lubang tutup lubang. Ketika kita buang air besar atau buang air kecil, yang pertama tidak pada jalur. Tidak pada Iya, iya, jalur. nanti ada orang nanti. lewat kayak incut itu kan dia. Aduh. Malah jadi ranjau. Ranjau. Jadi ranjau nanti. Ranjau. Daging itu menyebutnya ranjau darat. Ranjau Ranjau darat. darat. Ranjau Oke. empuk tapi. Ranjau empuk ya. Terus Ranjau ada lunak. lagi yang nggak boleh itu nggak? Misalnya aturannya Pertama gitu. itu tidak boleh dekat jalur ataupun di jalur. Ya. Tadi nggak boleh apa di jalur, nggak boleh di jalur. Yang kedua yaitu tadi Aliran gali air. lubang, tutup lubang. Jadi Gali ketika lubang, kita tutup buang lubang. Air besar tuh harus tetap gali dan ditutup kembali. Biar aromanya nggak menyeruak. Iya. Dan tidak mengganggu sekitar. Ya, hewan liar pun terganggu. Ya bukan hanya manusia, alam pun terganggu. Nah itu yang ketiga tidak dekat aliran air. Itu kenapa bos? Nanti terkontaminasi tadi. Oh. Kecampur airnya jadi nggak bisa dikonsumsi. Betul juga Ya, sih. kecampur itu kan nanti malah Ada Gak lucu rasa-rasa ya. yang beda ya. malah gak lucu nanti. Terus kan tadi kan selain selain mendaki gunung ya, selain mendaki gunung kan juga suka olahraga panjat tebing. Nah, kapan sih pertama kali suka panjat tebing? Untuk pertama kali suka ya. Ya. Sebenarnya pertama kali dikenalkan lah ya. Pertama kali dikenalkan tuh saya untuk panjat tebing tuh dimulai kuliah sih. Benar-benar dikenalkan gimana ilmunya, gimana penerapannya itu awal kuliah sih, semester 1, semester 2. Awal kuliah semester 1. Tapi harus sudah tahu panjat tebing kan gimana. Oh. Kan panjat tebing kan udah termasuk kategori sport lah. Kategori Bisa sport dilombakan. yang bisa dilombakan. Cuma lihat-lihat aja gitu. Iya. Tapi untuk pengenalan ilmu dan penerapannya itu waktu awal-awal kuliah semester 1, semester 2. Semester 1, semester 2. Iya. Oke, dari semester 1 sampai sekarang nih pertanyaan yang sama, udah berapa tebing yang udah pernah Mas Ronggo dan Mas Rido panjat? Kalau tebing ya, Tebing. kalau tebing mungkin nggak sampai 20 juga sih. Oh. Bukan belasan lah. Itu kalau misal kita mencari tebing ya, itu kan berbeda sama pencarian gunung ya. Itu kan tebing kan emang di tempat-tempat terpencil. Itu ada nggak sih salah satu tempat yang di Semarang contohnya? Semarang ya. Kalau di Semarang sendiri sih tebing deket mas, sebenarnya. Oh, tebing deket malah. Deket bos? Deket. Ada bos? Ada di Semarang. Segar pencah itu ada. Maksudnya kita yang bisa iya, bisa dipanjat. dipanjat. Kalau berani aja nggak apa-apa. Ada. Di Sigar Bencana ada. Tapi nanti batunya rontok gitu. Iya, Kalau di Semarang ada. Dekat di kalau adanya Oh, ada. ada. Tapi nggak bisa dipanjat. Iya. Dan mungkin kalau sekarang udah rumput udah banyak apa ya, banyak Tanaman. Tanaman, Oh, ya. tumbuh-tumbuhan liar ya. Oke. Untuk itu pertama kali manjat tebingnya itu di mana? kalau tebing sendiri ya bukan wall ya ini ya, tebing asli ya. Untuk pertama kali itu saya di Pantai Siung, Pantai Pantai Siung. Siung di mana? Itu di mana? Oh, Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul. Itu waktu itu saya di sana mencoba 3 tebing. 3 tebing. Sedangkan di sana tuh sebenarnya banyak varian tebingnya dari blok A sampai F. Blok A sampai dengan F. Maaf D F G H I J J. J sampai blok J itu berarti ada berapa ya, banyak lah. Sebenarnya mau sih kita mencoba semuanya tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi nggak bisa semuanya. Dan untuk sampai blok J itu ada banyak jalur. Ada Nggak banyak bisa jalur. kayak blok A ada 1 jalur, nggak kayak gitu ada 2 jalur atau 3 jalur. Jadi banyak variasi jalurnya lah. Ada variasi jalur. Kalau dari Mas Rido sendiri pertama kali? Kalau Di dari mana, saya Mas? tuh sebenarnya kurang memahami untuk panjat tebing.
Kalau saya tuh lebih ke caving atau susur gua. Oh, Kevin, Iya. susur gua. Iya. Itu oke, ini kan susur gua ya. Ini Iya. kan masih sangat awam. Iya. Berbeda sama panjat tebing. Mungkin kawan-kawan udah pada kenal. Susur gua itu yang dinikmati apa sih? Ya yang dinikmati itu kayak keindahan dalam gua yaitu stalagmit dan stalaktit. Kan semua Stalagmit. orang bisa menikmati keindahan di atas perut bumi. Iya, Belum tentu semua orang bisa menikmati keindahan di dalam perut bumi. keren. Ini keren ini kata-katanya ini. Oh, berarti Mas Rido ini sangat suka susur gua, Kevin. Iya. Oke. Terus ngomongin tentang tebing, kita kembali lagi ke tebing. Berarti dari semester 1 sampai dengan sekarang udah banyak tebing yang udah Mas Ronggo panjat. Dari sekian banyak tebing itu, oh kita pertama dulu, ini alat-alatnya, alat-alat sama mungkin safety firstnya dalam pemanjat tebing itu apa? Oke, yang pertama ya jelas safety first-nya yang pertama ilmu. 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 Karena kita nggak mungkin berkegiatan terutama pada tebing ya Iya. tanpa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Itu pertama ilmu. Jadi kita biasanya kalau kami ngajar anak-anak baru biasanya kita ada namanya materi ruang dulu sebelum menuju ke lapangan. Materi ruang. Ya, jadi ketika kita mempraktekkan tuh ada pengimplementasian materi tersebut. Oh iya, oke. Nah, yang pertama itu safety-nya. Yang kedua jelas kita untuk atribut harus lengkap. Contoh dari kepala dulu helm untuk melawan kegiatan itu penting karena untuk melindungi kepala kita. Iya. Yang kedua jelas mungkin dari harness Harness. itu mungkin kalau misalnya kita tidak mempunyai harness yang sudah jadi harness itu harness kita bisa menggunakan webbing Webbing itu apa, Mas Ronggo? kayak tali Tali. yang gepeng itu yang gepeng panjang Oh, itu namanya webbing. namanya webbing Untuk pengaman. ya bisa untuk pengaman menggunakan jig harness Oh, dengan oke. webbing harness itu di tali. Terus ada sepatu panjat Sepatu panjat. untuk melindungi kaki kita ketika berkegiatan juga biar gak licin juga Oh, terus sama sepatu panjat tuh perlu di garis bawahi ya kalau sepatu panjat tuh ukurannya tuh di downsize di downsize. 43 kan itu 27 cm Iya. ya 43 di panjat tebing itu berarti 26 atau 25 cm. Oh, berarti harus dikurangin satu. Oke. Kalau dari susur gue sendiri tuh perlengkapan apa mas yang harus disiapin? Dari mungkin fisik atau alat-alatnya gitu. Untuk susur gue itu sebenarnya alatnya tuh hampir sama kayak rock climbing. Tapi ada beberapa alat yang mungkin ditambahi kayak alat untuk ascending atau untuk naik, terus ada alat untuk descending atau untuk turun. Ya mungkin kalau di susur gua itu ada tambahan kayak baju. Pakainya itu cover all. Jadi Coverall. ya melindungi seluruh tubuh agar tidak tergores dinding-dinding gua. Dan itu untuk sepatunya itu pakainya sepatu boot. Oh, sepatu Sepatu boot. boot. Iya. Kenapa itu harus pakai sepatu boot? Karena kalau di dalam gua kan biasanya becek, lembab, dan berlumpur. Itu supaya melindungi kaki kita dari kalau lumpur kan biasanya nggak tahu bawahnya tuh kayak gimana iya, ya. iya, iya. Ya itu gunanya untuk melindungi kaki kita. Untuk melindungi. Iya. Oh, biar nanti enak Iya. ya duduk mijaknya ya. Oke. Aku ke Mas Ronggo dulu, panjat tebing. Tadi Mas Ronggo udah jelasin dari semester 1 sampai sekarang udah banyak mungkin tebing yang udah Mas Ronggo panjat. Dari sekian banyak tebing itu, ada nggak sih satu tebing yang menurut Mas Ronggo itu terkesan wah banyak kenangannya? Ada nggak? Kalau untuk tebing agak jauh beda sama gunung tadi walaupun saya udah pernah naik gunung kemana aja tetap ada yang teristimewa lah. Iya. Ya, untuk tebing sendiri itu ada satu tebing itu di situ namanya Gua Lowo. Gua Luwo. Di mana itu? Di
tepatnya sebenarnya rancu sih. Itu kita untuk kesana aja rancu sebenarnya. Tapi tidak aja. Kenapa rancunya itu kenapa? Nah, itu tepatnya di Temanggung. Oh, di Temanggung. Temanggung. Nah, itu yang bikin rancu itu sebenarnya. Temanggung Kenapa itu? tapi tepatnya deket sama Kendal. Oh, deket sama Kendal. Iya. Berarti deket sini, deket Iya. Semarang sini. Jadi kalau masih tahu Kiskendo itu deket sama Kiskendo sudah sebenarnya. Kiskendo itu Kiskendo. tempat apa? Kiskendo itu sama itu gua Kiskendo. Oh, gua Kiskendo. Di daerah komplek Gunung Kars lah. Oh, Gunung Kars. Di mana itu ada terdapat gua dan tebing Kars. Oh, berarti ini di Gua Lowo. Gua Lowo. Gua Lowo di Temanggung. Oke, alasannya kenapa bisa begitu istimewa? Karena alasannya di situ saya pernah sama rekan-rekan saya. Rekan-rekan saya di situ pernah melakukan sebuah ekspedisi. Ekspedisi. Ya. Ekspedisi apa itu? Ekspedisi di mana di situ menghasilkan sebuah jalur. Sebuah jalur Ya. panjat tebing. Panjat tebing. Wah, Berarti ini keren bikin banget ini. jalur baru di Panjat Tebing gitu. Biasanya kan di panjat tebing sendiri kan ada dua tipe pemanjatan ya, tiga tipe. Yang pertama artificial, yang kedua sport, yang ketiga sport artificial. Dimana Oke. kalau untuk artificial sendiri untuk pemanjatan tuh untuk pengamannya tuh kita memanfaatkan alat yang ada, contoh misalnya sling webbing atau sling pusing itu digunakan untuk hanger tuh kayak seperti poin untuk pengaman kita di tebing. Oh, Jadi kita memasang set runner itu kayak tali lah ya, tali sama karabiner. Tahu karabiner itu yang buder yang ada cangkolong. oh yang biasa Iya, iya. Ya. gantungan itu. Bukan biasa gantungan, tapi itu kan biasanya not for climbing. Iya, oh ini emang Kalau itu khusus nggak buat safety itu, ya. buat panjat tebing Iya, ini buat khusus khusus. ya. Karena balik lagi Oke. safety first ya. First itu kan artificial kita masang Iya. sendiri. Yang kedua ada spot. Spot itu di mana udah ada di tebing itu udah ada hanger itu berupa kayak kayak besi lingkaran gitu yang di mana kita bakal masukin Pengaman. data ke situ langsung. Kalau untuk sport artificial diri itu perpaduan antara sport sama artificial di mana ada Oke. hanger dan juga ada yang kita buat sendiri seperti itu. Oh iya 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 iya. Jadi waktu Paham, paham. itu tuh kita membuat jalur, Membuat jalur, otomatis jalur sport dong. Kita memasang hanger memasang hanger. jalur Ini hangernya bukan hanger yang di jemuran itu kan ya, Mas? Oke. Pecah kalau itu. Itu Nggak bisa. tadi kan ngomongin pembuatan itu, cara pembuatannya gimana? Nah, cara pembuatannya itu dari tim kita sendiri ya. Tim kita tuh dibagi dua. Ada Dibagi yang dua. namanya player sama base camp. Oke. Mana player itu bertugas untuk waktu kegiatan untuk membuat jalur tersebut. Oke. Nah, untuk tim base camp itu bisa dibilang pengurus untuk tugasnya untuk mengurus player-player ini kayak membuat base camp, membuat makanan. Oh itu yang tim base camp. Base camp. Oke. Untuk menyiapkan alat-alatnya itu tim base camp. Nah untuk sistem kita membuat jalur itu ada dua. Yang pertama dari bawah sama dari atas. Dari bawah sama dari Nah, atas. yang dari bawah tuh pembuatan hangernya itu menggunakan ya seperti biasa lah climbing, kita menggunakan player sama bilayer. Oke. Layer sama bilayer itu bisa dijelaskan apa? Untuk player sendiri itu untuk setiap pemanjatan tuh yang manjat. Oh, yang manjat. Nah untuk bilayer sendiri itu yang pengaman di bawah. Oh pengaman di bawah. Bilayer itu untuk apa ya bisa dibilang tuh salah satu pengaman ketika player bermain. Oke. Bilayer. Nah, sama sih untuk sistem untuk layar di bawah ya yang pasang tuh pertama kita artificial dulu, kita masang pengaman sendiri minimal 2 pengaman. Minimal 2 pengaman. Minimal 2 pengaman. Ketika pengaman satu ada kendala, nanti pengaman satunya tetap Membackup. backup. Oke. Nah, minimal 2 pengaman. Nah, sama seperti teknisnya kita membuat jalur artificial dulu, baru kita mengebor tebing. Oh di bor tebingnya itu pakai bor Bornya bor portable. bor portable. Oh pakai baterai berarti ya. Baterai. Kalau pakai kabel ya gimana? Nggak nyampe. Itu kan yang dari bawah berarti ya. Kalau yang dari atas? Dari atas tuh tugasnya anak Kevin biasanya. Oh berarti ini Mas ini berarti Mas Rido juga ikut membuat. Ya kebetulan apa ya? saya itu yang traveling dari Oh, atas. Mas ini yang rappling. Oh berarti rappling itu Iya, turun dari atas. Turun dari atas itu kebetulan tebingnya ketinggian 30
30 meteran. 30 meteran. Iya, itu saya rappelling dari atas Ya. juga sambil bawa bor. Itu Sampai saya babar. ngebor yang mulai dari jalur atas sampai pertengahan. Oh, sampai pertengahan kalau berarti- Mas Ronggo ini kan dari Oh. bawah ke tengah. Oke. Jadi ketemu di Ya, tengah-tengah ketemu di gitu ya. tengah. Oke. Itu saya sambil bersihin kayak sisa-sisa tumbuhan yang dari atas. Terus biar apa? Biar mudahin kalau waktu pemanjatan. Oke. Berarti tebingnya tuh ada tumbuh-tumbuhannya gitu, Mas? Iya, Oh, itu akhirnya- kan harus dibersihin dulu biar Harus dibersihin. memudahkan saat pembuatan jalur dan saat pemanjatan. Tak kira tuh kayak batu-batu gitu loh, panjat tebingnya. Itu Ternyata kebetulan tumbuhan-tumbuhan. memang agak banyak kayak tumbuhan-tumbuhannya itu. Oke. Itu ngomongin soal dana nih. Dana yang diperlukan dalam pembuatan panjat tebing itu berapa? Mahal apa enggak sih? Maksudnya kan pembuatan jalur panjat tebing sama pembuatan jalur pendakian kan itu kan sesuatu yang beda kan. Mungkin kan panjat tebing itu kan sangat beresiko. Diperlukan banyak alat, mungkin diperlukan banyak tenaga, waktu, apalagi dana. Kalau boleh tahu nih dana kisaran berapa sih? Kalau dana sih, kalau dana untuk pemanjatan, Itu dana yang diperlukan apa aja? kalau untuk dana sendiri ya mungkin yang diperlukan tetap dana dari base camp sendiri, Dari base camp. entah itu konsumsi maupun untuk harian kayak air minum dan lain sebagainya. Oke. Terus yang kedua mungkin untuk bahan-bahan yang diperlukan sih, kayak misalnya kalau emang ada bor ya alhamdulillah, tapi kan kalau misalnya perlu nyewa, pinjem kan perlu biaya juga. Contoh Oke. seperti itu kayak biaya sewa, terus untuk biaya alat-alat mungkin kalau emang belum memadai alat-alatnya bisa nyewa atau pinjem juga, atau mungkin ya kalau ada dananya beli bisa. Tapi kalau misalnya yang penting kalau untuk yang beli itu untuk beli hangernya sendiri sih. Beli sama hangernya. boltnya sendiri. Oke. Boltnya yang untuk masang itu kan satu set itu ya berapa yang saya kurang lebih satu piece-nya tuh 25.000. Satu hanger itu. Satu- 10 lah. Itu yang 25 itu sebenarnya dinabulnya bautnya. Dinabul Iya. bautnya itu 25. Iya, itu kalau hangernya itu kemarin beli itu sekitar 45 atau Satu hanger itu Iya, 45. satu- Total itu ada berapa hanger? kemarin kalau nggak salah beli 10, tapi yang kepake itu cuma 6. Oh, berarti dalam satu iya, jalur dalam pembuatan itu satu jalur ada 6 hanger. Iya, ada 6 hanger. Oke. Oke, jadi itu nih obrolan mengenai olahraga ekstrim ya. Nah, selanjutnya kita bakal ada keseruan juga. Tapi buat penonton jangan kemana-mana, tetap di acara Talk Show Serasa. Sensasi rahasia alam, petualangan ekstrim dan keberanian di alam terbuka. Halo, kembali lagi bersama kami di acara Serasa. Sensasi rahasia alam, petualangan ekstrim dan keberanian di alam terbuka. Jadi kali ini kita bakalan main game nih, Wah, game apa tuh Mbak Ervi? game tebak gambar. Nah, jadi Tebak nanti gambar. bakal dibagi jadi dua tim. Dua Aku, tim? tim satu itu sama Mas Ronggo. Nah, kamu nanti sama Mas Rido. Oke. Nah, untuk gamenya sendiri nanti yang di sini itu tuh yang apa sih kayak gini. Nanti gambarnya nanti yang menebak-nebak gitu. Oke. Nah, yang di sini itu nanti cuma bilang iya, enggak, mendekati, bisa jadi gitu. Oke. Gitu. Oke, langsung nih. Langsung aja kita Oke, main. ayo langsung. Sebentar. Tapi aku udah pantun nih. Wah, apa tuh? Ke Pasar Senen sama Cita-Cita tak. Cakep. Lawan kita. Balas gak nih? Balas. Oke, balas. Boleh, boleh. Si Rempal makan kedondong. Cakep. Tim 2 nih, Saing. Yaudah, kita mulai aja. Dimulai dari tim kamu dulu. Oke. Siapa nih yang harus tebak gambar? Saya aja gak? Oke. Oke. Apa mau ya? Siapa yang mau duduk di sini? Berarti aku yang megang. Aku yang ngasih clue. Aku yang iya tidak, iya tidak. Bisa jadi gitu. Oke. Nah, di sini Masnya.
Ini boleh ngasih clue apa aja dia berarti? Enggak, cuma bilang iya, enggak. Nanti masnya yang kayak nebak gitu. Oke. Misal benda bisa jadi enggak gitu. Kamu coba bilang iya, bisa jadi enggak gitu. Oke. Yang menebak-nebak sendiri Oke. gitu. Yang pertama ya. Langsung aja kita mulai. Gimana ngasihnya? Ayo, biar. Nih, Mas. Terbalik. Maaf, sebentar. Nah. Ya. Ini susah ini. Ini susah ini. Apa? Langsung aja mulai langsung. Ayo. Benda. Bukan. Hewan. Bukan. Ini susah ini serius ini. Kalau pas bisa langsung ya kalau mau. Pemandangan. Bisa jadi. Danau. Bisa jadi. Ayo. Gunung. Bukan. Danau. Ayo. Jangan ada ke sana, nggak boleh. Ayo. Apa ya? Gimana mau ganti? Pas. Pas. Ini aku ngerti. Ini kira pemandangan olahraga. Ini kan bisa jadi. Jangan lihat. Kacau. Iya apa ya? Iki aku urung delok. Jangan ada ke sana, dilarang ada ke sana. Manusia. Bukan. Bisa jadi. Gak tahu Iya. soalnya itu apa. Apa ya iki? Iya. Ayo. Nanti siapa yang mau gini? Aku apa kamu? Kumbang. Bukan. Apa ya? Bukan. Serangga. Bukan. Manusia. Ya. Lari sih. Oh ya, pas. Pas. Oke, libat anjing. Mau delok lho. Bisu ya Mas ini. Jangan lihat ke sana lah. Ngotot jarimu. Jangan lihat ke sana. Ini isi. Oh. Udah. Ya. Iya. Ayo tebak. Apa ya iki? Aduh kok. Ini yang ditebak apanya ini? Itunya apa yang bawahnya? Itu Yang ini. yang bawah. Sing ndi to? Ya. Ayo. Pemandangan. Bukan. Hewan. Ya. Kumbang. Bukan. Anu. Apa itu? Lebah. Ayo. Bukan. Apa jenenge? Tadi. Pas. Udah habis waktunya. Sekarang gantian. Oh, udah habis nih. Gak ada yang bisa ketebak nih ya. Apakah tim kita bakal ada yang bisa ketebak? Oke. Berarti kami nih. Siapa yang nebak nih? Panek iki aku Oke. ngerti kabeh iki rek. Langsung nih. Enggak, tahun depan aja sih. Ayo. Jangan lihat ke sana, Emang kelihatan. Mana yang susah nih? Wah, Ngocok ya, ini. ngocok. Ini kayaknya susah nih. Yo. Nah. Udah mulai? Ketutupan rambut gitu. Emang ya gak kelihatan? Ketutupan. Rambut. Ayo. Udah mulai? Udah. Orang, Enggak, kegiatan, enggak, benda, enggak. makanan, Ya, manis, pahit, asem, manis, ya. manis, Heeh. manis. Oh gampang banget ketebak ya kak ya? Manis tidak pernah gula. Enggak. Enggak. Gula enggak. Tapi manis. Aku. Aduh. Enggak apa manis berarti berhubungan sama hewan?
Enggak, hewan apa yang manis? Gak ada. Semut manis loh. Enggak. Emang tau makan semut gue. Sepet Ah, semut. Manis. Tebu. Mendekati. Mendekati. Aren. Enggak. Lagi ya. Diagel-agel. Ayo, 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 ayo. Tebu mendekati. Aren enggak. Es tebu. Enggak. Stop. Aren. Gula Jawa. Enggak. Gula juga bukan. Apa ya? Ayo. Tak kira seger. Rani coba. Pas, pas. Pas. Iki emang kowe ngerti musik ae. Nah. Oke, lanjut. Ini. Yo. Hewan, Enggak. tumbuhan, Enggak. Enggak. tempat, Ya. indah, Bagus banget. bagus banget. Bagus banget, tempat indah, bagus banget. Langit, Ada. ada langit. Heeh. Air ada, Ada. tanah ada, Ada. angin ada. Ada. Avatar. Avatar. Bukan. Itu bukan kekuatan. Oke, ada saljunya? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada salju, angin, tempat. Bisa buat mancing? Enggak sih ketoknya. Enggak. Ayo. Iya, betul. Apa? Apa? Gunung. Gunung. Iya. Emang ini gunung? Iya. Iya. Gimana penolak ini gunung apa bukan? Danau. Ini danau segara anak ini. Ini bukan gunung. Ini Danau segara anak ini ini. pemandangan. Enggak. Gimana nih? Ini danau segara anak ini bukan gunung. Wah, Salah, salah, salah. salah bener nih. Salah. Ih, mentang-mentang enggak bisa nebak di timnya tadi. Ini pemandangan. Ini danau ini. Oke, Danau udah. juga iya, gunung juga iya. Yaudah, Angin yaudah. ada. Salju bisa jadi. Ya udah lanjut. Oke. Berarti lanjut. itu tadi bisa enggak? Masukin poin gitu. Anu itu setengah poinnya itu. Setengah poin. Oke, lanjut. Kita lanjut nih. Lanjut. Satu lagi. Wah, kayaknya ini udah Waduh. waktunya. Poin setengah itu. Poin setengah. Setengah. Gimana? Tetap menang kita, tetap menang. Nah, gitu. Oke, berhubung waktunya udah habis, kayaknya udah kita sudahi dulu. Ya, tapi kita ini bakal ada penampilan spesial dari Kak Rido dan Kak Angga. Tapi nggak di sini karena di sini nggak ada panjat tebingnya, di sini di studio. Jadi daripada penasaran, teman-teman langsung aja kita tonton video berikut ini. Halo semuanya, sekarang kita udah berada di lokasi wall climbing bersama narasumber kita, yaitu Kak Ronggo dan Kak Rido. Oke, Kak Ronggo, Kak Rido, untuk memulai panjat tebing kali ini nih, alat-alat apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Mungkin bisa dari Mas Rido dulu. Ya, kenalkan saya Rido. Di sini saya sebagai belayer. Alat yang saya gunakan yang pertama yaitu harness, yang kedua karabiner screw, yang ketiga belay device ATC, dan jangan lupa memakai helm. Ya, mungkin dari saya itu. Mungkin selanjutnya ke Mas Ronggo. Baik, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ronggo Rista Fariza. Di sini saya akan mempraktekkan sebagai player, yaitu orang yang akan memanjat sebuah wall, di mana saya di sini akan menggunakan alat yang utama yaitu harness untuk pengaman kita ketika berkegiatan. Yang kedua ada helm tentu saja untuk pengaman kepala kita. Berikut ada chalk bag itu untuk menyimpan MG, di mana itu untuk tangan kita agar tidak licin. Dan yang terakhir kita menggunakan sepatu panjat. Di pemanjatan juga perlu menggunakan sepatu panjat karena untuk melindungi kaki dari benda apapun yang tajam. Tentu saja ketika pemanjatan saya sebagai player menggunakan simpul double 8 untuk menyambungkan tali kepada harness saya. Mungkin seperti itu untuk perlengkapan pemanjatan, kurang lebihnya seperti itu, Mas. Oke, Mas Ronggo, Mas Rido lah. Untuk komunikasi ketika di wall climbing itu apa aja? Apakah ada komunikasinya? Tentu saja ketika bermain pemanjatan wall climbing maupun rock climbing, tentu saja ada komunikasi tertentu untuk player dengan belayer, dikarenakan
ketika kita pemanjatan tidak tahu jarak kita seberapa jauhnya ketika berkegiatan, pastinya ada komunikasinya. Yang pertama, komunikasi ketika mulai pemanjatan tuh ada on belay. Itu untuk memastikan bahwa belayer sudah siap untuk ngebelay player agar ketika ada kejadian apapun tidak terjadi apa-apa. Terus yang kedua ada pull, itu komunikasi untuk kepada belayer agar mengencangkan tali, untuk menarik tali agar belayer tetap aman. Dan ada aba-aba slack, itu untuk mengendorkan tali. Ketika emang player membutuhkan tali yang kendor, maka dibutuhkan aba-aba itu. Dan yang ketika yang perlu diwaspadai ketika player sudah tidak kuat, itu ada aba-aba fall, di mana player sudah tidak kuat untuk memanjat sehingga dia akan fall. Aba-aba itu untuk menyiapkan belayer agar siap ketika player fall. Seperti itu, Kak. Oh, oke. Untuk mungkin langsung kita aplikasikan saja, Pak ya. Mas Ronggo, Mas Rido. Feeling so tall, I could give a high five to the pilot. Yeah. Family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Talk about the things they're gonna say when they see me, and when they see me, they just dap me up and say good to meet me. I keep it going, flowing over this and make it look easy. Easy for me to say I do this every day of the week. I'm eager to be the one they talk about when all said and done with it. I'm the feature that they want, but then they don't when I come with it. I'm a scene, still a seat, filler, blow up the numbers, and I ain't leaving no crumbs, so you know when I'm done with it. I'm a new school vibe with an old soul, oh so great. Stay paid by the boatload, don't go chasing a wave from a rowboat. Blow smoke right through the face of the ozone. Oh no, I got the bag, I'm back to just double it. I'm about to pop the top, I've been bubbling. They want this. Ya, jadi itu keseruan kita di acara ini. Terima kasih buat Kak Rido dan Kak Ronggo udah mau menyempatkan waktunya untuk datang. Buat teman-teman nih atau penonton yang mau request narasumber buat datang di acara ini, langsung aja komen, pasti bakalan kita respon kok, karena apa sih yang nggak buat kalian. Asik. Udah. Oke. Selamat tinggal. Kita jumpa lagi di lain hari. See you next time and goodbye.